Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hanifa Amfi Official. Ya, kali ini kita akan membahas tentang berat badan ideal. Ya, seperti apakah sih dia sehat untuk menurunkan berat badan ideal? Yuk ikuti terus channel ini. Jangan di skip-skip ya. Oke. Ya, sah-sah saja untuk memulai berdiet jika kita ingin mempunyai berat badan ideal. Namun, kita harus pintar untuk membuat strateginya loh, agar rencana diet sehat berjalan dengan baik tanpa hambatan. Cara diet yang salah juga dapat membahayakan kesehatan. Lantas, seperti apakah cara menurunkan berat badan yang sehat? Aturan diet agar turun berat badan. Jika tujuan utama memang menurunkan berat badan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai rencana diet. Tenang, diet untuk memangkas berat badan itu tidak sesusah yang kita bayangkan loh. Apabila kita menerapkan aturan sehat, bukan hanya berat badan ideal yang akan kita dapat, tetapi dalam jangka panjang, diet sehat akan membantu terhindar dari berbagai penyakit kronis. Ya, seperti apakah diet sehat untuk menurunkan berat badan ideal yang saya maksud? Yuk terus ikuti channel ini, jangan like, comment, subscribe, dan jangan di skip nontonnya. Oke, jangan kemana-mana, yuk simak. Ini adalah cara untuk menghitung BMI dan interpretasi BMI, yaitu berat badan per tinggi badan dalam meter kuadrat. Oke, nah, diet sehat yang pertama, apa yang harus kita jalani, yaitu mari kita simak bersama-sama. Untuk yang pertama, pilihlah makanan yang tepat. Jika selama ini kita terbiasa dengan makanan-makanan yang berlemak, berminyak, asin, dan manis, maka hendaklah kita kurangi. Oke, sebaiknya mulailah tukar menu makanan dengan yang lebih sehat. Pilihlah jenis makanan untuk memegang peranan penting untuk menjamin kesuksesan diet kita. Pilihan makanan itu diantaranya adalah sayur, buah segar, daging merah dan putih tanpa lemak, ikan, kacang dan biji-bijian, susu, produk susu rendah lemak, dan makanan kaya pati resisten. Itulah beberapa jenis makanan diet sehat. Ya, yang kedua, atur porsinya. Semua makanan tetap dibutuhkan oleh tubuh. Kita tinggal mengatur porsi dengan baik. Diet sehat bukan berarti harus memangkas porsi makan kita sampai seminimal mungkin. Kuncinya, kita harus memakan makanan sehat sesuai dengan kebutuhan kalori per hari. Ingat, menjaga asupan kalori tetap penting agar semua fungsi tubuh bisa berjalan secara optimal. Bagaimana cara menghitung kebutuhan kalori saat diet? Sebetulnya tidak ada aturan yang pasti mengenai perhitungannya. Total kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda. Namun, jika sedang berencana menurunkan berat badan, idealnya hanya perlu mengurangi 500 kalori saja setiap harinya. Dengan pengurangan ini, kita dapat kehilangan 0,5 sampai 1 kg berat badan per minggu. Oke, inilah adalah cara menghitung berat badan ideal, yaitu TB-100 min 10% dari hasil TB-100. Oke, kebutuhan kalori basal laki-laki dan perempuan itu berbeda-beda. Untuk laki-laki, caranya yaitu 30 kilokalori kali berat badan ideal. Untuk perempuan,
yaitu 25 kilokalori kali berat badan ideal. Itulah cara untuk menghitung berat badan ideal dan kebutuhan kalori basal kita. Ya, untuk menerapkan diet sehat, ingatlah selalu bahwa kita harus memenuhi semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam satu porsi makan. Pastikan ada sumber karbohidrat atau makanan pokok, lauk protein, baik protein hewani maupun protein nabati, lemak sehat, serat, serta vitamin dan mineral dari lauk dan sayuran. Jangan lupa selipkan 1 mangkok buah-buahan sebagai camilan di antara waktu makan. Dan selalu perhatikan porsi makan kita. Idealnya, bagilah piring kita menjadi 4 bagian. 1/4 untuk daging atau sumber protein, 1/4 untuk karbohidrat, dan 2/4 terakhir untuk sayuran hijau yang berwarna-warni. Ingat, hindarilah makanan berat yang berlemak atau makanan tinggi gula ketika makan malam agar berat badan kita tetap terkontrol dengan baik. Yang ketiga, buat jadwal makan teratur. Banyak yang beranggapan bahwa diet akan lebih cepat membuahkan hasil jika kita melewatkan waktu makan. Ada yang memilih untuk tidak sarapan, tidak makan siang, atau tidak makan malam. Namun, sebenarnya cara itu adalah salah. Setiap waktu makan itu penting bagi kita. Melewatkan waktu makan justru akan membuat kita gampang kelaparan, gula darah naik turun drastis, dan semakin stres yang kesemuanya ikut andil mengacaukan rencana diet sehat kita. Tidak apa jika kita makan 3 kali sehari, asal memperhatikan aturan porsinya. Jika kita memang ingin mengurangi porsi makan kita bisa membagi waktu makan kita menjadi 6 kali makan sepanjang hari dengan porsi kecil. Ya, kuncinya hindarilah makanan yang tinggi lemak dan tinggi kalori. Pastikan kita selalu sarapan dengan makanan yang tinggi protein dan serat agar kita bisa tetap kenyang hingga siang hari. Yang keempat, kurangi gula dan garam. Nah, selain mengatur porsi menu, kita juga harus lebih bijak membatasi konsumsi garam, gula, lemak trans, dan minyak. Banyak orang sering meremehkan cara diet satu ini, padahal mengurangi porsi gula, garam, minyak, dan lemak adalah satu kunci kesuksesan diet sehat yang juga menjamin kesehatan kita dalam jangka panjang. Makanan tinggi gula, garam, minyak, dan lemak juga berkalori tinggi sehingga buruk bagi tubuh. Ingat, makanan yang berkalori tinggi adalah awal mula berbagai masalah kesehatan dan kenaikan berat badan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merekomendasikan kita untuk membatasi porsi gula, garam, dan lemak dengan prinsip G4, G1, L5 agar lebih mudah diingat. Panduannya yaitu G4, gula 4 sendok makan per hari, G1, garam 1 sendok teh per hari, dan L5, lemak sebanyak 5 sendok makan per hari. Sebagai langkah mengurangi gula, kita
bisa mengganti gula pasir atau gula murni dengan pemanis rendah kalori. Pemanis alternatif cenderung lebih aman bagi kadar gula darah kita. Yang keempat, jadikanlah olahraga sebagai kebutuhan. Olahraga adalah salah satu cara diet sehat yang paling mudah kita lakukan. Mengatur porsi makan saja tidak akan sukses menurunkan berat badan jika tidak dibarengi dengan olahraga secara teratur. Pasalnya, tubuh tetap perlu membakar ekstra kalori yang masuk ke dalam tubuh, sekaligus juga membentuk otot. Kalau bukan dengan olahraga, dengan cara apa lagi lemak tubuh bisa kita hilangkan? Jadi, mulailah dari sekarang biasakan diri dengan olahraga rutin setidaknya 30 menit setiap harinya. Mulailah dari sekarang, jadikanlah olahraga sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai kewajiban. Yang kelima, jauhi kebiasaan buruk. Di samping mengatur pola makan dan olahraga secara rutin, rencana diet kita akan berjalan lebih baik jika kita juga menerapkan pola hidup yang lebih sehat secara keseluruhan. Apa saja pola hidup yang baik itu? Misalkan tidur 7-8 jam per malam. Sebisa mungkin hindarilah begadang. Hindarilah minum alkohol. Hal-hal tersebut akan membantu diet sehat berjalan dengan lancar. Itulah beberapa tips diet sehat untuk menurunkan berat badan. Kami, Hanifa Amfi Official, mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan pencet tanda loncengnya. Selalu ikutin channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.